Oke temanku, kembali lagi bersama saya di channel Pintar Beasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan ke teman-teman semuanya alur pendaftaran KIP Kuliah 2024 secara jelas dan lengkap, baik melalui jalur SNBP, SNBT, maupun jalur mandiri. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan simak video ini sampai selesai. Oke temanku, di sini langsung aja kita mau ngejelasin nih ke teman-teman alur pendaftarannya itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa step atau alur yang harus teman-teman lewati, baik itu teman-teman yang dari angkatan 2024 maupun teman-teman yang dari angkatan 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 dan 2022. Nah, di sini step yang pertama yaitu cek NISN. Kenapa ini penting? Karena teman-teman semuanya, cek NISN merupakan sebuah langkah awal atau langkah dasar atau kayak pondasinya gitu teman. Jadi kalau misalkan NISN teman-teman salah dari awal, maka kedepannya bisa jadi akan bermasalah seperti itu. Oleh karena itu, yang pertama harus cek NISN. Nah, bagaimana sih cara cek NISN-nya? Nah, di sini saya mau langsung tutorin ya teman-teman. Nah, di sini kalian buka aja link yang ada di sini ya teman, yang tertera di layar, yaitu nisn.data.kemdikbud.go.id, atau teman-teman silakan kalian search aja di Google, misalkan cek NISN ya teman, cek NISN. Nah, di sini kan nanti muncul ya, jangan lupa nanti mau pilihnya yang pencarian nama seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian mau ngecek NISN, tinggal masukkan nama siswanya siapa. Berarti nama kalian ini harus lengkap. Kalau misalkan nama kalian Muhammadnya itu M-nya 2, berarti pakai 2. Jadi jangan sampai ada yang terlewat seperti itu. Kemudian untuk tempat lahir kalian masukkan sesuai dengan ijazah atau kartu keluarga seperti itu. Nah, kemudian masukkan tanggal lahir dan masukkan nama ibu. Nanti teman-teman tinggal klik aja I'm not a robot. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih cari data. Nanti hasilnya itu teman-teman akan muncul ya teman-teman, nama kalian. Misalkan seperti ini. Nanti akan muncul nama kalian seperti itu. Nah, langkah kedua apa nih teman-teman? Langkah kedua yaitu teman-teman itu daftar akun SNPMB. Buat teman-teman yang mau daftar melalui jalur SNBP dan jalur SNBT, maka teman-teman itu harus daftar dulu akun SNPMB. Bagaimana caranya? Jadi di sini udah aku tutorial juga nih. Nah, untuk akun SNPMB, linknya itu yang ini ya teman, snpmb.bpp.kemdikbud.go.id. Jadi melalui link yang ini aja gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman mau daftar, silakan kalian klik yang bagian 3 ini. Kemudian nanti kalian pilih portal SNPMB seperti itu. Nah, nanti kalian klik daftar dan sedang ditutup ya teman, karena nanti dibukanya itu tanggal 8 Januari seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau daftar, tinggal kalian klik daftar di sini. Nanti kalau misalkan udah daftar, berarti nanti kalian tinggal masuk seperti itu teman-teman. Di sini yang mau aku ingetin ke teman-teman semuanya adalah jangan sampai teman-teman itu enggak daftar akun SNPMB, baik teman-teman maupun sekolah teman-teman, karena nantinya teman-teman itu tidak bisa mendaftar melalui jalur SNBP atau jalur SNBT seperti itu. Itu merupakan dua seleksi yang sayang banget kalau dilewatkan, karena di dua seleksi itu ada menggunakan beasiswa KIP kuliah seperti itu teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman udah daftar SNPMB, maka nanti teman-teman itu daftar akun KIP kuliahnya dulu. Ini baru daftar akun ya teman. Langkah selanjutnya di sini aku mau ngejelasin juga nih teman-teman bagaimana cara daftarnya. Jadi buat teman-teman yang baru masuk, yang lulus tahun ini yaitu tahun 2024, berarti teman-teman itu daftar akun dulu. Dimana di sini daftar akunnya kalian melalui link yang ini ya teman, yaitu link kipkuliah.kemdikbud.go.id. Kemudian link yang tadi gitu. Nanti teman-teman daftar. Dimana nanti kalau misalkan teman-teman daftar, nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti kalian masukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Dimana
saya harapkan banget gitu ya teman-teman, emailnya itu harus aktif karena nantinya akan dikirim kode pendaftaran dan kode aksesnya melalui email yang teman-teman daftarkan seperti itu. Nah, selanjutnya nanti sistem KIP Kuliah Merdeka akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN. Kalau misalkan udah sukses, berarti nanti akan dikirimkan kode pendaftaran dan kode aksesnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, kalau misalkan teman-teman udah punya nih kode pendaftaran dan kode aksesnya, maka teman-teman masukkan kode itu ke bagian login siswa ya teman-teman. Nah, berarti kalian tinggal masukkan lagi kode pendaftaran dan kode aksesnya. Berarti kan kalau tadi mah bikin baru ya, belum punya akun, yaitu daftar baru. Kalau sekarang tinggal masukkan aja dan klik masuk seperti itu. Nanti di bagian dalamnya itu akan seperti ini, yaitu siswa menyelesaikan proses pendaftaran, baik itu berupa nanti bagian biodata, keluarga, prestasi, rencana, dan seleksi. Untuk menu penetapan ini hanya teman-teman yang lolos KIP kuliah dan udah ditetapkan di perguruan tingginya gitu teman. Ini yang karena ini screenshot dari akun aku juga gitu. Kecuali buat teman-teman yang nggak terdaftar DTKS, biasanya akan menambah kolom baru, yaitu kolom ekonomi dan menu aset seperti itu. Tapi aku harapkan sekarang teman-teman segera daftar DTKS, karena aku dengar-dengar kalau misalkan KIP kuliah itu apa ya teman-teman, kayak lebih DTKS itu kayak sesuatu yang penting gitu. Jadi aku harapin teman-teman bisa segera daftar DTKS-nya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah teman-teman daftarkan udah diisi sampai lengkap, maka teman-teman nanti tinggal tunggu aja untuk mendaftarkan seleksinya seperti itu, teman. Nah, selanjutnya berarti kalau misalkan kalian udah daftar KIP kuliah, maka step selanjutnya yaitu daftar SNBT di akun SNPMB. Nah, jadi nanti teman-teman masih di link yang sama, di link yang ini ya teman-teman, kalian daftarkan SNBP-nya ataupun SNBT. Di sini sudah jelas juga ya informasi tentang SNBP maupun SNBT. Nanti kalau misalkan kalian mau daftarkan, tetap di menu portal, nanti kalian masuk, kemudian nanti kalau kalian udah masuk ada bagian untuk mendaftarkannya seperti itu, teman-teman. Nanti kalau misalkan udah kalian daftarkan dan kalian udah punya kartu pendaftarannya, maka teman-teman itu step selanjutnya yaitu mendaftarkan seleksi bagi yang melalui jalur SNBP atau SNBT. Tapi di sini aku tulis dulu melalui mandiri. Berarti kalau mandiri nanti kalian daftarkan dulu di perguruan tinggi yang teman-teman lamar. Misalkan kalau kalian mau masuk ke IPB, berarti kalian daftar dulu di IPB, kalian seleksi berkas. Nanti kalau misalkan dari IPB udah diterima nih kalian jadi mahasiswanya, nanti kalian daftar KIP kuliahnya, kemudian kaitkan dengan akun Kemdikbudnya seperti itu. Ini juga berlaku bagi teman yang mau daftar di KIP kuliah swasta seperti itu. Nanti teman-teman daftarkan seleksi dulu nih, seleksinya di akun KIP kuliahnya, daftarkan seleksi. Nanti akan seperti ini ya teman-teman. Nah, yaitu daftarkan seleksi. Kan nanti di akun KIP kuliah itu ada menu seleksi ya teman-teman. Nah, nanti bagiannya itu akan seperti ini, yaitu seleksi PTN SNPMB, seleksi Politeknik, dan Mandiri. Kalau kalian dulu kayak gitu. Nah, nanti kalian tinggal klik bagian daftarkan seleksi. Nanti teman-teman klik daftarkan saja seleksi ini, terus sampai nanti teman-teman itu ada beberapa bagian yang harus di checklist. Habis itu nanti teman-teman klik daftarkan. Nanti kalau misalkan sudah terdaftar kayak warna hijau gini, berarti insya Allah itu sudah aman. Apalagi nanti kalau misalkan sudah muncul jurusan dan PTN yang teman-teman itu lamar di akun SNPMB. Jadi nanti akan tersinkronisasi gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian udah mendaftarkan seleksi SNBP maupun SNBT ataupun jalur mandiri, maka langkah selanjutnya yaitu teman-teman tinggal tunggu aja pengumuman lolos di perguruan tinggi yang teman-teman lamar. Baik itu teman-teman dari jalur SNBP atau SNBT ataupun mandiri, syarat yang paling mutlaknya adalah teman-teman itu harus diterima dulu di perguruan tinggi yang teman-teman lamar, karena itu merupakan salah satu persyaratan mendaftar KIP kuliah. Jadi kalau misalkan kalian udah diterima di perguruan tinggi yang teman-teman lamar, maka
teman-teman itu berhak lanjut proses selanjutnya untuk mendapatkan KIP kuliah. Proses selanjutnya apa? Yaitu lanjut seleksi KIP kuliah berupa seleksi berkas dan wawancara. Kalau sepengalaman Kak Dadan dulu, Kak Dadan itu tetap mengisi beberapa hal yang harus diisi di websitenya IPB, KIP kuliahnya. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai nih, maka akan muncul jadwal jadwal wawancaranya. Nanti kalau misalkan udah muncul jadwal wawancaranya, nanti diwawancara. Dulu itu Kak Dadan sampai keliling rumah gitu ya, diliatin. Oh iya, atapnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, seperti itu. Bahkan wawancaranya itu kurang lebih sekitar 20 menitan lah ya teman, seperti itu. Nah, nanti di wawancara itu ini merupakan hal yang penting gitu ya teman-teman, karena teman-teman itu harus jawab dengan jujur dan harus dengan komitmen yang tinggi teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ditanya apa komitmen kalian untuk KIP kuliah, maka jawabannya itu harus meyakinkan. Misalkan saya ingin ini seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan udah wawancara udah selesai, maka nanti step selanjutnya adalah pengumuman KIP kuliah di perguruan tinggi tersebut. Nanti kalau misalkan teman-teman udah lolos nih KIP kuliah di perguruan tinggi itu, maka itu otomatis menurut saya udah hampir selesai tahap seleksinya. Nanti tinggal bagian perguruan tinggi itu menetapkan ke Puslapdik. Nanti seperti yang tadi ya, yang ada menu penetapan seperti itu. Nanti kalau udah ada menu penetapan, berarti itu teman-teman udah ditetapin sama perguruan tingginya untuk diajukan ke Puslapdik seperti itu. Nanti beberapa saat gitu ya, mungkin beberapa minggu, nanti teman-teman itu akan muncul biodata teman-teman, terus jurusan, dan nanti kartu KIP kuliahnya. Karena sekarang itu kartu KIP kuliahnya berupa digital. Nanti kalau misalkan kalian lulus skema 1, maka nanti juga akan muncul rincian biaya hidup yang sudah cair seperti itu. Jadi ini sangat mudah, tapi sangat harus memperhatikan dengan jelas juga gitu teman. Jadi jangan sampai ada yang salah. Saya harap teman-teman juga udah paham gitulah tentang hal ini, dan saya harap juga teman-teman bisa lolos lah di perguruan tinggi yang teman-teman lamar, karena itu merupakan salah satu syaratnya seperti itu. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.